Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTN TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami dan Alhamdulillah sudah hadir Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Master Medical of Science Akupunkturis yang nanti akan melanjutkan pelajaran terkait dengan berbagai macam manfaat dari mulai buah-buahan, sayur mayur dan lain sebagainya untuk menunjang kualitas kehidupan kita semakin bertambah. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Insya Allah sehat, semangat. Tetap semangat ya. Yeah. Tema kali ini apa ini? Tomat, jadi manfaat tomat terutama terhadap untuk pencegahan kanker. Kanker ya, tomat ya. Baik pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu materi kita siang hari ini. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minina wa la yajiddud dhalimina ila khusyara. Wa qala idzan rabbis rohli sodari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudaraku semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udhu nikmatallahi la tuksuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kami, pada kita semuanya. Bapak, Ibu dan semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita masih berjumpa di acara Hidup Sehat Alami. Alhamdulillah untuk siang hari ini kita membahas tomat, Solanum lycopersum. Baik, jadi untuk mengetahui dari manfaat tomat, kita harus tahu dulu kandungan zat aktif, fitofarmakanya, kandungan yang ada di dalam tomat. Jadi tomat itu luar biasa, fitokimia di dalam buah tomat, salah satunya adalah alkaloid, kemudian juga selenoid, kemudian ada saponin, ada asam folat, ada asam malat, ada asam sitrat, ada bioflavonoid, termasuk beta karotin. Nah, dan di situ juga ada protein, ada lemaknya, ada gulanya, baik berupa glukosa maupun fruktosa. Kemudian juga ada enzim, adenin, trigonelin, kemudian kolin, tomatin, dan mineral yang lain, misalnya seperti kalsium, magnesium, fosfor, kalium, natrium, zat besi, sulfur, klorin, dan banyak juga mengandung vitamin. Salah satunya vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, kemudian yang terpenting, yang hebat lagi adalah senyawa likopen. Ya, likopen ini sebagai antioksidan yang kuat dan likopen ini bekerja sangat khas, ya sangat khas, terutama bekerja di organ reproduksi. Ya, kalau untuk perempuan itu di organ reproduksinya termasuk payudara, kemudian termasuk mungkin uterus, ya rahim. Kalau pria organ reproduksinya di testis dan juga di kelenjar prostat.
Baiklah, jadi memang tomat ini merupakan sumber vitamin C, mengandung potasium folat, juga vitamin K, dan juga antioksidan yang kuat yaitu lycopene yang memiliki segudang manfaat, lycopene ini. Nah, fungsi dari alkaloid itu sendiri dalam praktek medis kebanyakan alkaloid itu mempunyai nilai tersendiri disebabkan oleh sifat farmakologi dan kegiatan fisiologinya yang menonjol sehingga dipergunakan luas dalam bidang pengobatan. Nah, manfaat alkaloid dalam bidang kesehatan antara lain adalah untuk memacu sistem saraf untuk bekerja lebih aktif. Kemudian menaikkan dan menurunkan tekanan darah, juga bisa untuk melawan infeksi. Kemudian juga melawan infeksi mikroba. Juga hebat lagi bahwa alkaloid ini berkhasiat sebagai anti diare, anti diabetes, anti mikroba, dan anti malaria. Kemudian manfaat beta karotin di dalam tomat, ya, tomat ini beta karotinnya salah satu buah yang paling menonjol di antara buah-buah yang lain. Jadi beta karotin di tomat ini sangat luar biasa. Jadi beta karotin ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, terutama untuk mencegah katarak dan degenerasi makula. Juga menjaga kesehatan kulit dan mengurangi risiko kulit terbakar dari sinar matahari, termasuk pada orang yang kulitnya sensitif terhadap sinar matahari. Kemudian juga bisa mencegah rabun ayam dan mengurangi risiko kematian pada ibu hamil. Nah, beta karotin juga penting untuk mengurangi risiko terjadinya demam dan diare setelah melahirkan. Juga beta karotin ini berfungsi mencegah risiko penyakit paru-paru seperti penyakit paru obstruktif, PPOK. Juga bisa untuk mencegah beragam jenis kanker, terutama kanker payudara, kanker kulit, kanker prostat, dan kanker ovarium. Kemudian juga bisa membantu pengobatan penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, darah tinggi, kemudian kecanduan alkohol, juga depresi, epilepsi, dan rheumatoid arthritis. Atau mungkin juga bisa untuk mencegah yang namanya vitiligo atau psoriasis. Ini beta karotin ya di dalam tomat. Kemudian lycopene ini ya, lycopene ini menurut penelitian lycopene dalam tomato itu juga membantu untuk mengurangi yang namanya aterosklerosis. Ya, aterosklerosis itu penumpukan lemak pada pembuluh darah. Kemudian juga untuk mengurangi penyakit heart and vascular disease, penyakit jantung dan pembuluh darah. Juga katarak, juga bisa untuk mencegah obesitas, artinya untuk diet yang baik. Juga mencegah penyakit-penyakit metabolic syndrome, termasuk kanker, termasuk kanker payudara, kanker ovarium, kanker uterus, dan juga bisa mencegah asma, terjadinya asma. Kemudian juga lycopene tadi ya, lycopene ini juga berfungsi. Lycopene itu dari kata Lycopersicum. Lycopersicum itu nama daripada tomat itu sendiri, nama spesies tomat, yaitu Solanum lycopersicum. Nah, ini lycopene ini zat warna merah yang paling banyak terdapat pada buah tomat, yang dapat menyerang radikal bebas, yang mana radikal bebas ini sebagai pemicu daripada kanker. Metabolisme lycopene terjadi bersamaan dengan metabolisme lemak di dalam usus halus, terutama di duodenum. Nah, lycopene ini masuk ke dalam mukosa sel usus melalui difusi pasif setelah dicerna oleh lipase pankreas
dan diemulsi garam empedu, selanjutnya dibawa ke dalam aliran darah melalui sistem limfatik. Likopen kemudian didistribusikan ke jaringan, terutama melalui LDL, low density lipoprotein, dan likopen ini paling banyak kandungannya pada beberapa jaringan, antara lain testis tadi, kelenjar adrenal, kemudian hati, liver, prostat, dan payudara. Sebuah penelitian lain menunjukkan bahwa konsentrasi karotenoid tinggi pada wanita dapat melindungi dari kanker dan kanker payudara. Karotenoid ini ada di buah tomat, sehingga bisa melawan, mengurangi pertumbuhan perkembangan daripada sel kanker. Kemudian fungsi likopen yang lain sangat banyak, terutama juga bisa menurunkan asam urat. Yang mana asam urat yang berlebih ini akan menjadi faktor risiko terjadinya yang namanya chronic kidney disease atau CKD. Juga bisa mencegah artritis gout, artinya radang sendi yang disebabkan oleh asam urat. Kemudian nefrolitiasis bisa mencegah penumpukan batu di dalam ginjal, juga bisa mengurangi hipertensi dan penyakit kardiovaskuler dan sindrom metabolik. Dan kandungan senyawa vitamin C-nya, di dalam tomat ini akan meningkatkan imun sistem, karena vitamin C ini merangsang produksi daripada leukosit, sel darah putih, yang mana darah putih ini sebagai tentara dalam tubuh. Juga bisa memelihara kesehatan gusi, ya, kesehatan gigi. Kemudian vitamin A-nya yang ada di tomat ini berfungsi untuk kesehatan organ penglihatan, sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan dan reproduksi. Nah, likopen juga dipercaya mampu menurunkan kadar kolesterol jahat sebagai faktor risiko penyakit jantung dan stroke. Kemudian buah tomat memiliki kandungan likopen yang dapat memberikan efek perlindungan lapisan dalam pembuluh darah. Kemudian studi observasional dari Journal of the National Cancer Institute mencatat adanya relasi antara semakin banyak konsumsi tomat dengan menurunnya risiko kanker prostat, paru-paru, dan ovarium. Kemudian masih banyak ya fungsi likopen, ya, terutama juga tadi disebutkan di depan, dan hebatnya lagi likopen dalam tomat itu bisa mencegah namanya infertility, mencegah kemandulan, dan juga bisa mencegah kanker tadi, kanker kolon, payudara, kanker rahim, kanker paru-paru, kanker pankreas, terutama kanker prostat. Kemudian juga mengandung histamin. Nah, histamin ini juga senyawa turunan dari asam amino histidin yang banyak terdapat pada ikan, buah, dan sayur, terutama buah yang berwarna kuning, ya, berwarna kuning, termasuk tomat ini. Ini ada di kandungan histamin. Nah, histamin ini salah satu fungsinya untuk mencegah alergi. Ya, mencegah alergi, termasuk mungkin asma tadi, kemudian juga mungkin penyakit kulit, atopik dermatitis, radang kulit yang disebabkan karena alergi, bisa alergi makanan. Kemudian juga ternyata juga berperan dalam fungsi kognitif untuk meningkatkan daya ingat. Ini histamin yang ada di tomat. Kemudian juga studi menunjukkan bahwa pria paruh baya dengan kadar likopen dan beta karotin yang rendah memiliki risiko serangan jantung dan stroke lebih tinggi dibanding pria paruh baya yang kandungan likopennya tinggi. Artinya bahwa likopen ini
bisa menurunkan risiko serangan jantung dan stroke. Selain itu juga bisa menurunkan angka kejadian kanker payudara maupun kanker prostat. Kesimpulannya bahwa manfaat tomat itu yang pertama bisa menjaga kesehatan jantung, bisa mencegah kanker, bisa insya Allah juga bisa mengatasi diabetes, kemudian juga melancarkan pencernaan karena kandungan seratnya tinggi, bisa menjaga kesehatan mata, bisa menjaga kesehatan kulit karena vitamin E, vitamin C, dan vitamin A-nya tinggi, kemudian meningkatkan kesehatan saat hamil, mengandung beta karotin, mengandung asam lemak baik, kemudian mencegah kerusakan sel otak, kemudian membantu mengurangi kecemasan dan depresi, juga membantu meningkatkan kualitas tidur dan membantu kesuburan baik pria maupun wanita. Jadi ini dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya tentang tomat, nanti bisa diperkaya di pertanyaan-pertanyaan. Itu Pak Tommy. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami siang hari ini. Kami persilahkan kesempatan bertanya yang pertama di line telepon 02716793.000. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Baik, Dok, kita jawab di WA ya, Dok ya. Dari yang pertama, Ibu Sumi di Jogja. Apakah boleh, Dok, makan pepaya tiap hari? Dan apakah ada efek sampingnya? Insya Allah boleh ya. Jadi buah setiap hari boleh. Buah itu kita untuk camilan baiknya. Jadi antara makan pagi dan makan siang itu camilannya buah, termasuk pepaya tadi. Antara makan siang dan makan malam camilannya buah. Jadi untuk camilan, sehingga kebutuhan nutrisi, mineral, vitamin itu cukup, dan efeknya insya Allah tubuh akan menjadi fit. Tubuh akan menjadi sehat. Kalau efek negatifnya insya Allah tidak ada. Jadi itu Ibu. Efek negatifnya gorengannya jadi berkurang. Iya, tambah sehat. Sehat. Selanjutnya dari dari Abu Hanif di Karanganyar. Saya penderita asam urat, Dok. Usia saya 40 tahun. Herbal apa yang sebaiknya saya konsumsi supaya asam urat saya tidak kambuh? Saya sudah berusaha menjauhi pantangannya, Dok. Demikian. Ya. Pak Hanif ya yang ada di Karanganyar, untuk asam urat ini memang dicek dulu, harus betul ngeceknya. Jadi minimal puasa 8 jam dan diambil di daerah vena ya. Vena sini, bukan di ujung jari. Kalau di ujung jari itu tidak bisa digunakan untuk diagnosis. Ya, idealnya seperti itu. Kalau memang sudah ceknya sudah betul dan memang tinggi, ya pertama harus menghindari makanan-makanan yang mengandung purin tinggi. Purin tinggi itu banyak ya, banyak di terutama kacang tanah itu, emping melinju sama daunnya, petai, jengkol, mete, koro, bayam, jeruan, tape, kangkung, kol kubis, doro, bebek. Itu memang banyak asam urat ini. Tapi kalau memang dicek betul tadi, ceknya betul. Kalau ceknya tidak betul ya diulang. Nah kemudian herbal apa? Herbal apa? Artinya herbal yang tentunya bisa menetralkan dari kandungan purin. Kandungan purin itu bisa dinetralkan dengan senyawa-senyawa, misalnya steroid, senyawa-senyawa triterpenoid, ya, triterpenoid, steroid itu banyak di daun salam. Maka daun salam ini bagus ya, untuk bisa mencegah daripada
asam urat. Dan daun salam ini kandungannya juga banyak, termasuk juga mengandung tanin, flavonoid, mengandung minyak atsiri. Nah, kalau kita biasa merebus daun salam, ini ada minimal ada 4 manfaat, ya 5 manfaat. 1, bisa menormalkan tensi. 2, bisa menormalkan asam urat. 3, bisa menormalkan kolesterol. 4, bisa menormalkan insya Allah diabetes. Yang kelima, sebagai analgesik yang kuat, anti nyeri yang kuat, karena mengandung steroid, ini anti peradangan, kemudian juga triterpenoid, ini juga sebagai analgesik. Yaitu insya Allah daun salam, monggo semuanya, mungkin tidak hanya Mas Hanif di Karanganyar, setiap masakan apapun itu ditambah daun salam. Ya, misal masak bubur daun salam, masak apalagi sayur lodeh dikasih daun salam. Bahkan nasi pun dikasih daun salam akan gurih rasanya. Termasuk mungkin sambal tumpang itu harus pakai daun salam. Dan salam ini bisa dimanfaatkan di setiap masakan. Nanti insya Allah tadi kolesterolnya normal, tensinya normal, kemudian asam uratnya normal, gulanya normal, dan anti nyeri, sebagai anti nyeri. Jadi itu Mas Hanif yang ada di Karanganyar. Baik, kita pindah kembali di line telepon. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri Pacitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Sri yang ada di Pacitan. Iya, Dok, terima kasih. Begini, Dok, yang saya tanyakan, yang pertama itu apakah manfaatnya daun cincau, Dok, kalau kita membuat sendiri itu ada manfaatnya enggak? Terus yang kedua, Dok, ini HB-nya turun lagi, mohon solusinya, Dok. Atas solusinya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun cincau ini banyak manfaatnya ya, terutama kandungan seratnya tinggi, ya bisa untuk perbaikan pencernaan. Juga daun cincau ini ternyata juga kandungan Fe-nya, zat besinya juga tinggi, juga bisa menaikkan kadar hemoglobin. Dan masih banyak kandungan-kandungan senyawa yang lain, terutama juga natrium, kalium, fosfor, dan kaliumnya juga sangat bagus untuk perbaikan daripada fungsi otot jantung. Kaliumnya juga sangat bagus berfungsi untuk menormalkan tensi, melebarkan pembuluh darah, sehingga juga bisa, insya Allah juga bisa menormalkan kolesterol. Nah, kemudian tentang HB turun, ya HB turun itu ya nanti untuk dari makanan-makanan, ya makanan-makanan yang mengandung Fe tinggi, terutama zat hijau daun yang gelap ya, yang daunnya hijau daunnya agak gelap, itu kandungan Fe-nya tinggi, terutama di kalau sayuran, daun-daunan itu daun kelor, kemudian daun bayam, kangkung, itu kandungan Fe-nya, zat besinya tinggi. Termasuk juga daun pepaya dan daun ketela. Itu zat Fe-nya tinggi, bisa menaikkan HB. Kemudian kalau produk hewani, ya bisa mungkin hati daripada sapi, kemudian juga telur, kemudian juga mungkin ikan laut ya, terutama mungkin salmon ya. Ini sangat bagus. Kemudian juga saya sarankan Ibu Sri ini setiap pagi berjemur ya, berjemur jam 9 itu berjemur untuk menaikkan juga imun sistem. Jadi memang vitamin D ini sangat bagus. Kalau vitamin D-nya itu kurang, mungkin yang normal itu kan 30 sampai 60. Mungkin kalau hanya 18, 23, ini juga kurang bisa menyerap sari-sari makanan yang dimakan tadi. Termasuk juga kurang bisa menyerap
mineral-mineral yang lain yang dimakan. Maka vitamin D ini harus ideal, harus 30, di atas 30. Nah, kalau vitamin D-nya ini di atas 30, semua yang dimakan tadi bisa diserap, ya, sehingga bisa memberi makan sel, kemudian selnya semuanya baik, bisa memberi, akhirnya juga jaringannya normal, kemudian organnya juga normal. Itu nggih Bu Sri yang ada di Pacitan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Masih di line telepon, berikutnya kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Pak Purnomo, Sulawesi Barat, Mamuju. Sulawesi Barat, silakan Pak Purnomo. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Purnomo di Sulawesi Barat. Ini, yang saya tanyakan itu rebus daun salam itu berapa lembar dan bagaimana cara minumnya dan takarannya air, Pak Dokter. Nah, kedua kalinya tomat itu apakah dibus, apakah bikin sayur, apakah langsung dimakan begitu saja. Jadi biar paham saya maksudnya begitu Pak Dokter. Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Purnomo, yang pertama bagaimana cara merebus daun salam? Ya, yang pertama siapkan 7 lembar daun salam. Kemudian rebus 3 gelas air sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, api dikecilkan, 7 lembar daun salam tadi dimasukkan, ditunggu 10-15 menit. Kemudian setelah itu api dimatikan, setelah agak dingin, ya, ramuan tadi disaring, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Kalau ada madu, dicampur madu 1 gelas, bisa 2 sendok madu. Karena madu ini memang sebagai sifat, sebagai obat penyembuh bagi manusia. Yakhruju min butuniha sarobun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas. Bahwa di dalam perut lebah itu ada cairan, ada madu yang beraneka warna, yang sebagai penyembuh obat bagi manusia. Itu ya Pak Purnomo. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengonsumsi tomat. Ini memang bagusnya, jadi semua buah itu untuk camilan. Caranya, ya, tomat tadi dicuci dengan air mengalir, kemudian dibilas dengan air hangat. Dibilas dengan air hangat, biar mungkin kandungan peptisidanya, di situ kalau ada kandungan bakterinya, kalau ada kandungan jamurnya, itu bisa bersih, artinya bisa steril. Jadi dicuci dengan air mengalir, kemudian yang terakhir dibilas dengan air hangat. Bisa untuk camilan, ya mungkin tadi antara camilan itu antara makan pagi dan makan siang, camilannya tomat. Antara makan siang dan makan malam, camilannya tomat. Antara makan malam, ya mau tidur juga boleh, camilannya tomat. Atau bisa mungkin dengan dimasak, bisa disambal, bisa, atau diiris-iris untuk wedangan, ya bisa juga. Itu nih paling bagus, paling efektif, biar kandungan dari zat aktifnya di dalam tomat tidak hilang. Itu untuk buah, untuk camilan. Jadi buah tomat itu diiris jadi 4, ya, itu untuk camilan. Camilan itu antara makan pagi, makan siang, antara makan siang, makan malam, antara makan malam sama tidur, itu camilannya adalah buah. Tidak hanya tomat saja, mungkin buah-buah yang lain. Itu Pak Purnomo yang ada di Sulawesi Barat, ya. Sulawesi Barat. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada kesempatan kita beralih di WA kembali, Dok. Dari Pak Supriyono di Batang ada 2 pertanyaan, mohon penjelasannya. Yang pertama, bagaimana mengkonsumsi tomat biar manfaatnya maksimal? Yang kedua, kalau kita makan tomat, apakah bijinya aman, tidak masuk ke usus buntu? Demikian. Iya, hampir sama ini Pak Supriyono di Batang, ya. Iya.
di batang ya. Jadi mengonsumsi buah apapun itu yang paling bagus untuk camilan. Ya, caranya apa saja? Misalnya buah tomat tadi ya dicuci dengan air mengalir, dibelas dengan air hangat. Biar tadi kalau ada bakteri, ada jamur, ada mungkin pestisida ya itu bisa hilang. Nah, diiris satu tomat bisa dijadikan 4 atau 2 untuk camilan. Itu yang paling efektif sehingga fitokimia yang ada di tomat itu masih utuh, tidak akan hilang dengan mungkin menguap atau yang lain. Kemudian ya dengan bijinya ya. Buah itu paling bagus dengan bijinya apa saja, termasuk apel dengan bijinya, buah duku dengan bijinya, kemudian manggis dengan bijinya, kemudian semangka dengan bijinya. Melon. Justru di biji melon ini dengan bijinya. Bijinya ini luar biasa. Ya, luar biasa kandungan zat aktifnya. Makan misalnya tadi makan melon, makan semangka, kok bijinya dibuang, jangan, eman-eman itu. Ya, justru bijinya ini, justru buah yang berbiji ini yang baik. Ya, termasuk bunga matahari itu bijinya itu luar biasa, kalau di packing dijual harganya mahal karena bijinya ini kandungan zat aktifnya sangat bermanfaat untuk kesehatan. Termasuk buah yang lain ya, misalnya apa? Misalnya kalau rambutan jangan dengan bijinya. Kalau saus jangan dengan bijinya. Misalnya anggur itu dengan bijinya. Termasuk tadi pepaya dengan bijinya bagus. Nah, pepaya ini jarang toh ini ya, pepaya dengan bijinya. Tapi kalau mau juga bagus, sangat bagus. Efeknya apa? Mudah kenyang. Aman. Sudah saya praktekkan 4 tahun. Sehat dan membantu sistem pencernaan kita sehingga nanti BAB-nya lebih lebih normal, lebih bagus. Usus jadi sehat tentunya. Dan tidak ada ke usus buntu ya? Ya, tidak ada ke usus buntu. Termasuk mungkin biji biji cabai itu tidak masuk ke usus buntu. Jadi usus buntu itu sudah ada zat ya. Jadi usus buntu itu tekanannya itu dia itu kalau ada masuk itu pasti dibuang keluar. Itu sudah bawaan dari Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Jadi, seperti itu ya Pak Supriyono di Batang. Supriyono di Batang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Satu lagi masih ada kesempatan dari Ibu Yani di Magelang ya. Bagaimana sebaiknya cara mengkonsumsi tomat? Misal dimasak, bagaimana agar vitamin dan zat yang terkandung dalam tomat tidak rusak, demikian. Ya, kalau memang dimasak nanti nanti begini. Jadi memasukkannya itu terakhir ya, jangan pertama, terakhir saja. Mungkin mau diangkat itu dimasukkan, termasuk mungkin mau disambal ya, jangan terlalu gorengnya jangan terlalu momot, jangan terlalu lama. Ya mungkin ya digoreng jangan terlalu sekedar lewat di minyak. Ya itu nanti karena vitamin A ini mudah menguap ya, yang ada di tomat itu vitamin A itu mudah menguap lewat mungkin ya lewat ini air yang mendidih, lewat yang dengan panas itu bisa menguap. Vitamin A itu sensitif terhadap panas. Semoga jadi terakhir saja. Tapi senyawa yang lain insya Allah aman. Bahkan likopen ini ya, ini likopen ya. Likopen di tomat itu ya ini sangat khas. Tidak ada di buah yang lain. Likopen di tomat itu justru ya kalau mungkin dimasak itu dia akan malah justru bagus. Nah ini likopen sangat aman dengan panas. Ini likopen ya, tapi bukan vitamin A-nya. Likopen yang fungsinya tadi untuk bisa mencegah kanker prostat, kanker rahim, dan kanker payudara dan kanker kolon. Ini sangat khas di tomat ini. Bisa tahan lama, baik dengan panas, baik dengan tekanan, ya suhu yang tinggi atau suhu yang rendah. Itu sangat aman, likopen di dalam tomat. Jadi itu Bu Yani yang ada di Magelang. Ya. Lanjut lagi dok dari Bu Retno, Tanah Bumbu. Ya. Minuman herbal apa untuk sakit emah dok?
Ya. Demikian, singkat ini. Ya, Tapi biasanya singkat gini sudah lama ini cari solusinya. Ya, jadi mah itu mudah ya. Jadi memang mah ini pertama dulu ya, pertama memang mah ini paling sering disebabkan karena faktor pikiran. Faktor pikiran. Kalau orang itu mikir berat, mungkin stres, bahkan depresi, maka asam lambungnya meningkat. Asam lambung itu juga berfungsi sebenarnya. Tapi kalau produksinya berlebihan juga tidak baik. Karena asam lambung itu kalau produksinya berlebihan akan menggerus mukosa lambung. Menggerus mukosa lambung sehingga perut ini jadi ngintir-ngintir, jadi sebah, jadi enek, makan sedikit penuh rasanya itu. Nah, maka faktor risiko, faktor ini pemicunya dikurangi. Maka pikirannya dulu, pikirannya harus rileks, santai, semeleh, netral, semangat. Nah, pikiran rileks, santai, semeleh, netral, semangat, tidak usah diobati, sembuh sendiri. Nah, tadi pertanyaan herbal apa? Ini cukup dengan madu saja. Jadi madu, air hangat ya, air hangat, mungkin 1 gelas air hangat dicampur dengan madu 2 sendok, diaduk sampai rata, diminum pagi dan sore. Tapi tadi pikirannya harus rileks dulu, rileks, santai, semeleh, netral, semangat, karena itu pemicunya. Kalau pemicunya tidak dihindari, ya dikasih madu 1 botol pun tidak sembuh, tidak sembuh. Jadi sebabnya, pemicunya itu harus diurai dulu, harus ditangani dulu. Apapun itu, semua penyakit, penyebabnya diurai, ditangani, dibebaskan, dan nanti akan sembuh sendiri. Termasuk mah ini paling sering hampir 90% dari faktor pikiran. Ya. Pikirannya harus rileks. Maka solusi dari Allah sudah jelas. Ya, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Maka dalam kesempatan apapun, dimanapun, kita harus ingat Allah, banyak zikir, banyak istighfar, banyak berdoa, sehingga hati ini akan menjadi tentram. Nah, tentram itu pangkal kebahagiaan, dan bahagia itu pangkal kesehatan. Maka jangan lupa bahagia. Jadi itu Ibu yang ada di Ibu Retno di Tanah Bumbu. Di Tanah Bumbu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi terakhir Dok, dari Tulungagung ini. Tanaman apa untuk obat gatal di kepala Dok? Bila diobati sembuh terus balik lagi. Jadi semua penyakit gatal ya, baik itu di kepala, di tangan, di punggung, di kaki, itu sebenarnya harus diperiksa dulu ya, diperiksa. Ini sebabnya apa? Jadi kita itu mengobati itu dari kausatifnya dulu, penyebabnya dulu, bukan ini apa? Simptomnya. Simptomnya itu artinya keluhannya. Tapi sebabnya dari kausatifnya dulu. Jadi dilihat dulu apakah ini karena faktor dari jamur, apakah faktor dari bakteri, atau karena gatalnya karena tadi atopik dermatitis, dermatitis atopik, atau radang dari radang kulit karena disebabkan oleh makanan. Nah, biasanya ini ya, biasanya untuk secara umum saja di kepala itu biasanya alergi, ya alergi. Maka Bapak ini ya, terutama yang tanya ya, itu pertama jangan gonta-ganti sampo, ya, karena nanti sampo ini akan mempengaruhi epidermis daripada kulit kalau gonta-ganti. Kedua, jangan sering gonta-ganti minyak. Minyak rambut, ya, minyak rambut maksudnya, minyak rambut, ya, minyak wangi, minyak rambut. Jangan gonta-ganti minyak rambut, karena juga akan mempengaruhi epidermis daripada kulit. Maka jadi kita itu pakai sesuatu yang cocok. Ya, oh ini sampo yang cocok ini, jangan ganti. Kalau sudah cocok jangan ganti. Oh kalau pakai minyak rambut yang cocok ini misalnya. Nah, ya itu yang dipakai. Kemudian jangan juga gonta-ganti semir, ya, merek semir. Oh iya. Semir rambut ya? Semir rambut, bukan semir sepatu. Ya, semir rambut. Ini juga jangan gonta-ganti. Nah, ini akan mempengaruhi daripada epidermis kulit.
Kemudian karena mungkin faktor alergi juga bisa karena faktor alergi dari makanan. Mohon maaf, jadi makanan-makanan yang mungkin dibesarkan dengan pelet itu dihindari dulu, dikurangi ya, yang dibesarkan dari pelet. Ini saya sebut nggak apa-apa ya, karena memang ini alergi dan untuk semuanya saja. Untuk penyakit ya, yang penyakit yang sebabnya karena alergi makanan, mungkin ini ya ayam potong, kemudian telur ras, yang ayam ras itu, kemudian puyuh, telur puyuh, daging puyuh dan telurnya, kemudian lele ya, lele yang ini memang dibesarkan dengan pelet, karena pelet ini dikonsumsi oleh hewan itu tidak bisa dicerna dengan sempurna. Nah, karena tidak bisa dicerna dengan sempurna, maka akan menyebabkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini salah satu pemicu ya, faktor daripada alergi tadi, menyebabkan alergen, penyebab alergi, termasuk juga faktor-faktor yang lain. Nah, itu dikurangi dulu. Mungkin ayam potong, ayam kampung yang diumbar. Kemudian telur ayam kampung juga yang umbaran, itik yang umbaran, kemudian telurnya yang umbaran, yang artinya bebas, itu insya Allah aman ya, insya Allah aman. Jadi itu Bapak, siapa tadi yang ada dari Tulungagung aja gitu, tidak ada namanya beliau. Yang sakit gatal di kepala, disembuh, diobati, gatal lagi, sembuh, diobati, gatal lagi, dan Bapak ini nanti juga istilahnya niteni, mengingat-ingat pemicunya apa kok kambuh, habis makan apa, itu diingat-ingat. Jadi dokter untuk tubuhnya sendiri, ya itu dokter yang efektif, dokter bagi tubuhnya sendiri, sering mengingat-ingat, sering niteni. Oh, kalau makan, habis makan misalnya ayam potong kok kambuh gatalnya, oh habis ganti sampo kok gatal, nah itu habis keramas kok justru gatal. Nah, ini ada juga habis keramas justru gatalnya luar biasa. Karena memang tadi mungkin salah satu tidak cocok dengan sampo tertentu. Ya, monggo nanti dititeni ya Bapak yang ada di Tulungagung. Jadi itu Bapak mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Tapi bisa juga ibu loh. Oh iya. Bisa ibu ya. Ya Bapak Ibu ya. Yang memperhatikan rambut biasanya. Baik Dok, kami sampaikan terima kasih penjelasannya. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Hidup Sehat Alami siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamara Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.